Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi Dewan Para Juri dan yang saya banggakan kepada para penonton, perkenalkan nama saya Yoni Kristanto dari SMA Negeri 9 Surabaya sebagai tim oposisi di Lomba SMA Award di tahun 2025. Ada pula mosi pada hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan yang progresif. Nah, hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap statement berikut. Mengapa demikian? Karena kami lebih percaya bahwa pendidikan yang progresif lebih sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang dibandingkan model klasik yang cenderung yang kaku. Meskipun memiliki kelebihan dalam struktur dan kurikulum yang jelas, tidak lagi relevan secara optimal dalam kebutuhan abad yang sekarang ini. Pendidikan progresif lebih mampu menyiapkan siswa untuk tantangan yang lebih global dengan pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan juga sosial. Nah, argumen saya yang pertama yaitu, menurut pendapat saya, pendidikan progresif lebih relevan. Kenapa? Menurut World Economic Forum pada tahun 2020, keterampilan paling dibutuhkan di dunia yaitu critical thinking, problem solving, collaboration, dan creativity. Nah, model klasik dengan penekanan hafalan buku teks tidak memberi ruang besar untuk itu. Sebaliknya, model progresif menekankan project based learning atau yang biasa disebut dengan suatu proses belajar dengan metode proyek yang nyata yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan bisa berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan, yang terbukti meningkatkan keterampilan pada abad 21. Riset dari OECDC atau PISA menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa dengan pembelajaran berbasis diskusi dan proyek cenderung lebih unggul literasi, sains, dan juga pemecahan masalah lintas bidang. Nah, pendapat yang kedua yaitu argumen selanjutnya, pendidikan progresif meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Nah, studi di Harvard Graduate School of Education pada tahun 2019 menemukan bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan tematik progresif 30% lebih termotivasi dan 25% diantaranya lebih berprestasi dalam critical thinking dibanding siswa dalam model tradisional. Nah, siswa pada usia 14 sampai 18 tahun, masa sekolah menengah, berada di fase remaja yang kritis di mana motivasi intrinsiknya sangat penting. Pendidikan klasik yang sangat gerontris cenderung membuat siswa merasa belajar adalah milik mereka itu sendiri. Kemudian argumen yang ketiga yaitu argumen tentang pendidikan progresif mempersiapkan generasi yang global. Di dalam dunia nyata atau di dalam dunia yang sudah terhubung global, pengetahuan saja tidak cukup. Menurut UNESCO pada tahun 2021, dia berkata saya jelaskan sekali lagi. Di dalam dunia yang sudah terhubung global, pengetahuan saja tidak cukup menurut UNESCO pada tahun 2021. Di situ menekankan pentingnya transformatif education berbasis pengalaman untuk membangun global citizenship dan kepedulian terhadap isu-isu nyata seperti lingkungan, teknologi, dan multikulturalisme. Jadi, pendidikan klasik yang terfragmentasi seperti matematika sendiri atau sejarah sendiri sering gagal menunjukkan keterkaitan antar bidang. Progresif justru mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam topik nyata, misalnya perubahan iklim yang mengandung sains, ekonomi, dan kebijakan. Selanjutnya, pendidikan klasik mungkin melatih hafalan tetapi gagal dalam penerapan. Sedangkan progresif tidak mengabaikan akademik, justru menguatkan akademik lewat pengalaman nyata. Jadi argumen klasik yaitu disiplin dan hafalan tidak cukup menjawab tantangan pada abad 21 sekarang ini. Kesimpulannya pada hari ini pada hadirin sekalian, yaitu pendidikan memang berjasa di masa lalu, tetapi kita tidak sedang hidup di masa lalu. Dunia kini menurut kreativitas, pemecah masalah, dan
kolaborasi lintas budaya, hal-hal yang tidak bisa dilatih dengan sistem hafalan yang kaku. Nah, berdasarkan data WIF, OECD, Harvard, dan UNESCO, semuanya menunjukkan pembelajaran progresif lebih mampu menyiapkan siswa menghadapi dunia yang nyata. Oleh karena itu, kami tim oposisi dengan tegas menolak mosi ini dan menyatakan sekolah menengah lebih tepat mengadopsi model pendidikan progresif daripada pendidikan klasik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.